Pedok Catalunya mendadak senyap saat bendera kuning berkibar di sektor 2. Tapi di saat yang sama, sebuah kejutan besar justru sedang dipahat oleh bendera merah putih. Siapa yang menyangka, di tengah gempuran pembalap tuan rumah yang menguasai setiap jengkal aspal Barcelona, bocah ajaib dari Gunung Kidul kembali membuat para bos tim Eropa terbelalak. Sesi FP2 Moto3 Catalunya 2026 baru saja usai, dan nama Veda Ega Pratama mendadak merangkak naik, menembus dinding pertahanan pembalap top dunia. Julukan Boeing 954 bukan lagi sekadar nama keren di media sosial, melainkan ancaman nyata yang kini wajib diwaspadai oleh para rival di grid depan. P13 diraih dengan penuh perjuangan keras di atas lintasan. Langkah awal yang sangat krusial ini membuktikan bahwa mentalitas pembalap muda Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata oleh tim-tim pabrikan raksasa Eropa. Semua mata kini tertuju pada pergerakan magis sang rookie yang siap mengebrak dominasi global. Tapi tunggu dulu, tantangan yang sebenarnya baru saja dimulai di sirkuit ini. Tantangan di sirkuit Catalunya akhir pekan ini sama sekali tidak main-main. Karakter sirkuit yang memiliki tikungan panjang dengan tingkat cengkeraman aspal yang sangat rendah membuat banyak pembalap debutan frustrasi. Sejak sesi FP1 dimulai, tim-tim raksasa seperti CFM Auto Aspar dan KTM Ajo langsung tancap gas menetapkan standar waktu yang sangat tinggi. Disinilah mentalitas Veda benar-benar diuji sejak menit pertama bergulir. Lintasan ini terkenal sangat kejam terhadap ban depan, memaksa pembalap berhitung cermat dengan degradasi karet bundar mereka. Kecepatan angin di trek lurus utama juga menjadi variabel acak yang sering mengacaukan strategi aerodinamika. Pembalap lokal yang sudah hafal luar kepala setiap sudut sirkuit langsung mendominasi lembar catatan waktu tercepat. Kondisi sirkuit yang panas menyengat membuat cengkeraman ban semakin kritis dan gampang tergelincir. Tekanan mental berada di titik tertinggi bagi siapapun yang berstatus pendatang baru di kelas ini. Namun, situasi sulit inilah yang justru memicu adrenalin tinggi. Pada paruh pertama sesi, motor nomor 9 milik Veda terlihat bergoyang hebat saat melibas tikungan 3 dan tikungan 4 yang terkenal kejam terhadap suspensi. Laporan dari dalam garasi menyebutkan bahwa mekanik sempat melakukan diskusi tegang karena masalah chatter atau getaran berlebih yang membuat Veda kesulitan mempertahankan racing line. Getaran ini sangat berbahaya karena bisa menghilangkan traksi secara mendadak saat motor miring di kecepatan tinggi. Setiap kali Veda mencoba membuka gas lebih awal, bagian belakang motornya merespons dengan tidak stabil, memaksanya melakukan koreksi kemudi berulang kali. Waktu putarannya sempat tertahan dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan di awal sesi. Ketegangan langsung menjalar di garasi tim saat melihat rival-rival utama semakin menjauh di papan waktu. Jika masalah mekanis ini tidak segera diselesaikan, peluang untuk menembus zona aman akan tertutup rapat. Waktu terus berjalan mundur dengan kejam, memaksa kru bekerja ekstra cepat di bawah tekanan regulasi ketat. Namun, alih-alih menyerah dengan keadaan, kru mekanik langsung bergerak cepat melakukan perubahan radikal pada setup suspensi depan tepat sebelum run kedua FP2 dimulai. Begitu keluar dari jalur pit, sang Boeing 954 langsung mengubah taktiknya secara agresif demi memangkas margin waktu. Kabar dari pinggir lintasan membocorkan bahwa Veda sengaja menunggu momen yang tepat untuk keluar dari garasi, mengincar posisi di belakang pembalap veteran Spanyol untuk mendapatkan keuntungan towing di trek lurus utama yang panjangnya mencapai 1 kilometer lebih. Taktik cerdas ini sangat efektif untuk memecah hambatan angin yang besar di Catalunya. Kerjasama yang solid antara pembalap dan teknisi menjadi kunci utama di balik perubahan performa motor yang mendadak menjadi sangat kompetitif. Penyesuaian pada tingkat redaman suspensi terbukti berhasil meredam getaran yang mengganggu sebelumnya. Veda kembali ke lintasan dengan kepercayaan diri baru, siap meledakkan potensi penuh dari mesin motornya yang bertenaga. Ketegangan memuncak ketika sesi menyisakan waktu kurang dari 5 menit saja di papan penunjuk waktu digital. Posisi Veda sempat melorot hingga ke urutan 19, sebuah zona berbahaya yang memaksanya harus merangkak dari babak Q1 yang sangat brutal jika tidak segera melakukan perbaikan waktu putaran. Layar monitor di pit wall berkedip merah, menandakan semua pembalap sedang melakukan time attack terakhir mereka secara simultan. Suasana di dalam pedok benar-benar mencekam karena margin waktu antar pembalap sangat tipis, bahkan hanya terpaut 1/1000 detik saja. Satu kesalahan kecil seperti melebar di tikungan atau terhambat oleh pembalap lain akan langsung menghancurkan peluang emas ini.
Veda tahu betul bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan bersih yang tersisa sebelum bendera finish dikibarkan. Fokusnya terpusat penuh pada aspal di depannya, mengabaikan semua gangguan di sekitarnya. Ini adalah momen pembuktian sejati bagi seorang petarung yang tidak kenal takut di lintasan balap dunia. Disinilah keajaiban itu terjadi secara dramatis. Pada putaran terakhirnya, Veda mencatatkan waktu sektor 1 yang sangat bersih dan rapi. Keberaniannya melakukan late braking atau pengereman super lambat di tikungan 1 membuat para komentator asing terkesima. Motornya meluncur miring dengan sudut kemiringan ekstrim, namun tetap terkendali dengan sangat presisi di atas batas limit traksi ban yang tersisa. Aksi nekat yang terukur ini berhasil memangkas banyak waktu, membuktikan bahwa ia memiliki kontrol motor yang luar biasa di atas rata-rata. Gaya balapnya yang agresif namun tenang mengingatkan para pengamat pada gaya berkendara para juara dunia legendaris. Veda memaksa motornya bekerja hingga batas maksimal, melibas setiap curb sirkuit dengan akurasi yang luar biasa tinggi. Penonton di tribun menahan napas melihat determinasi tinggi yang ditunjukkan oleh pembalap muda bernomor start 54 ini. Lintasan lurus pertama berhasil dilalui dengan kecepatan puncak yang sangat mengesankan bagi seorang pemula. Memasuki sektor terakhir yang menjadi momok bagi sebagian besar pembalap, Veda justru berhasil memangkas waktu hingga 1/10 detik lebih cepat dari putaran sebelumnya. Tikungan-tikungan terakhir Catalunya yang membutuhkan kombinasi antara kontrol gas yang halus dan stabilitas sasis yang tinggi berhasil dilalui tanpa celah sedikit pun. Saat menyentuh garis finish, papan skor elektronik langsung berubah secara instan. P13 berhasil diamankan dengan gemilang. Keberhasilan menembus posisi 13 besar ini bukan sekadar angka hiasan di atas kertas, melainkan sebuah pencapaian strategis yang sangat vital. Veda sukses membalikkan semua prediksi miring yang sempat meragukan kapasitasnya di sirkuit Eropa yang terkenal teknis ini. Hasil luar biasa ini menjadi bukti sahih bahwa proses adaptasinya berjalan sangat cepat dan berada di jalur yang benar. Seluruh kru di pit wall langsung bersorak gembira menyaksikan kejutan besar yang baru saja tercipta di detik-detik akhir sesi latihan bebas kedua. Dengan hasil posisi ke-13 ini, Veda mengamankan posisi sementara untuk langsung lolos ke babak kualifikasi 2 tanpa perlu membuang energi dan set ban baru di babak Q1 yang terkenal penuh drama senggolan dan insiden terjatuh. Ini adalah keuntungan strategis yang luar biasa besar untuk menjaga kebugaran fisik dan mental menjelang sesi balapan yang sesungguhnya. Menghindari Q1 berarti mengurangi resiko terlibat dalam kecelakaan massal yang sering terjadi di kelas Moto3 akibat perebutan posisi yang terlalu agresif. Selain itu, tim kini memiliki lebih banyak waktu luang untuk menganalisis data telemetri secara mendalam guna menyempurnakan setup motor untuk hari esok. Keberhasilan ini juga memberikan suntikan moral yang sangat masif bagi Veda dan seluruh tim mekanik yang telah bekerja keras tanpa henti. Langkah strategis ini menempatkan Indonesia di posisi yang sangat menguntungkan dalam peta persaingan akhir pekan ini di tanah Spanyol. Keberhasilan ini jelas memicu kepanikan kecil di kubu pembalap lokal Spanyol dan Italia yang selama ini mendominasi baris depan kejuaraan dunia. Media-media Eropa mulai berspekulasi bahwa kecepatan konsisten yang ditunjukkan oleh Veda di sektor terakhir sirkuit menunjukkan bahwa ia memiliki ritme balap yang sangat menjanjikan untuk sesi balapan hari Minggu nanti. Data telemetri menunjukkan bahwa kecepatan menikung Veda kini setara dengan para pembalap 5 besar, sebuah sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh para rival. Para manajer tim besar mulai terlihat mengamati layar monitor pergerakan Veda dengan raut wajah yang serius. Julukan sang Boeing 954 ini kini mulai diperbincangkan secara serius di koridor padok sirkuit Catalunya. Kehadirannya bukan lagi sekadar pelengkap grid, melainkan kekuatan baru yang siap mengacak-acak dominasi tradisional pembalap benua biru. Persaingan di baris depan dipastikan akan semakin memanas dengan kehadiran kekuatan baru dari Asia ini. Namun, drama akhir pekan ini baru saja dimulai dan dipastikan akan semakin memanas. Pertanyaan besarnya adalah, mampukah tim mekanik mempertahankan performa motor ini saat temperatur aspal Catalunya meningkat drastis menjelang sesi perebutan pole position nanti? Ataukah para pembalap pabrikan Eropa sudah menyiapkan strategi rahasia untuk menjegal laju sang Boeing 954 di tikungan pertama balapan? Semua mata dunia kini tertuju pada grid Moto3, karena satu kesalahan kecil saja di babak kualifikasi nanti bisa mengubah jalannya peta persaingan musim 2026 ini secara total. Taruhan di sesi berikutnya sangat tinggi, dan tensi di dalam padok sudah mencapai titik didih. Apakah bendera merah putih akan berkibar tegak di baris depan start besok? Jangan sampai Anda melewatkan satu detik pun dari aksi menegangkan ini.
Kita tunggu pembuktian berikutnya dari sang Boeing 954 yang siap terbang tinggi menembus batas limitasi di lintasan balap dunia.